Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Zaima dengan NPM 23101030 114. Mata kuliah Demokrasi dan HAM kelas 01. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya pelajari pada kelas 01 di mata kuliah Demokrasi dan HAM. Dan yang pertama-tama saya akan menjelaskan dasarnya dulu, apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilihan umum. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan ruang kepada rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui perwakilan maupun secara langsung. Demokrasi menjamin hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berpendapat, dan memilih. Ciri-ciri demokrasi, yang pertama itu adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang kedua itu pemilu yang bebas, adil, dan berkala. Yang ketiga, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Yang kelima, jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik. Yang ketujuh, sistem perwakilan melalui lembaga legislatif yang dipilih oleh rakyat. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah rakyat secara langsung mengambil keputusan politik, biasanya diterapkan dalam skala yang kecil. Yang kedua itu ada demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat keputusan politik. Yang ketiga itu ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah menekankan pada kebebasan individu dan sistem checks and balance antar lembaga negara. Yang keempat ada demokrasi sosial yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan keadilan dalam pembagian sumber daya. Kemudian itu ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama itu ada persamaan hak bagi seluruh warga negara. Yang kedua ada kedaulatan rakyat. Yang ketiga pemerintahan berdasarkan hukum. Yang keempat pemisahan kekuasaan. Yang terakhir ada tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Selanjutnya saya akan membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia menurut undang-undang adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa pandangan tokoh memiliki pandangan tersendiri tentang HAM, yaitu pertama ada Margot Revko Daturo. Menurut Margot Revko Daturo, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia sehingga tanpa hak itu manusia tidak akan mempunyai martabat sebagai manusia. Selanjutnya menurut Sontadjo Wijosoebroto. Menurut Sontadjo Wijosoebroto, HAM adalah hak mendasar atau fundamental yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Dan selanjutnya menurut Muladi, HAM adalah hak yang melekat secara otomatis pada diri manusia sejak lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Selanjutnya menurut Miriam Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki manusia setelah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir menurut Kofi Annan. Menurut Kofi Annan, HAM adalah berekspresi dari tujuan yang bisa ditemui untuk kebudayaan dan merupakan dasar dari perdamaian dan kemajuan. Lalu saya juga mempelajari PPT teman-teman saya yang presentasi kemarin, yaitu PPT kelompok 2 tentang pelanggaran HAM yang terjadi konflik Palestina dan Israel. Saya akan merangkum isi PPT tersebut karena termasuk yang saya pelajari kemarin. Video tersebut adalah konflik antara Palestina dan Israel. Materi ini membahas tentang berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Kasus ini sudah berlangsung lama dan melibatkan kekerasan, pengusiran, serta penindasan terhadap warga sipil, terutama anak-anak dari kelompok rentan.
Bentuk-bentuk pelanggaran HAM oleh Israel terhadap Palestina. Yang pertama itu ada pembunuhan massal dan kekerasan. Banyak warga sipil termasuk anak-anak menjadi korban serangan Israel. Yang kedua itu ada penembakan demonstran. Di Gaza, pasukan Israel menembak demonstran menewaskan lebih dari 256 orang dan melukai 30.000 lebih orang lainnya. 3. Penghancuran rumah dan pengusiran paksa. Tahun 2023, lebih dari 1.000 rumah dihancurkan dan banyak keluarga diusir. Yang keempat itu ada pembunuhan jurnalis. Contohnya Shirin Abu Akleh dari Al Jazeera ditembak tanpa proses hukum. Yang kelima itu ada pembatasan gerak. Sistem izin diskriminatif membatasi kebebasan warga Palestina. Yang keenam itu ada penahanan tanpa proses hukum. Ribuan tahanan termasuk anak-anak disiksa secara fisik dan mental. Dan ada dampak pelanggaran HAM. Yang pertama itu anak-anak mengalami trauma berat seperti fisik, psikologis, dan sosial. Yang ketiga itu ada rakyat Palestina kehilangan hak dasar seperti keamanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Yang ketiga itu ada situasi memburuk krisis kemanusiaan yang berlangsung puluhan tahun. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.